Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, sukses, Allahu Akbar. Yes. Ya, yuk, disiapkan dulu. Siap. Preparation, playing, let's play together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk, kita lanjutkan murojaah kita. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yuk. Boleh. Tanya, boleh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dulu hari ini siapa? Aisyah Ekoyana Sesa, Aisyah Fatina Aldea, Aisyah Rana Ramadhani, Almira, Amira Latifa, Anindya Fafira, Arini, Aulia Latifani, Aulia Mufida, Eski Nafisa, Fatimah Azhar, Inas Sabita, Yasmin Cinta Lestari, Hadijah Mahira. Oh iya, kemana ya? Hadijah ya? Sakit. Nadifa Lorenza, Najwa Salsabila, Naila Nurmafira, Putri Yafi, R.A. Fadila Nasmi, Renata, Rizka Findi, Sabrina Syakira, Sajina Stasi Kirana, Rifana Mevi Asali. Nah, ya.
belajar tentang unsur intimisi cerita. Kita kembangkan hari ini tentang teks imajinasi. Nah, yuk sebelum belajar main tebak-tebakan dulu. SD Tegal. Kim. Oke. Islam. Jaya. SD Tegal. Kim. Oke. Islam. Jaya. Lanjut. Kira-kira ada yang tahu kota apakah ini? Jakarta. Lanjut. Nah, masih ingat ya? Itu adalah gambar tentang apa? Hah? Oh ya, belajar, ya kan? Mencari ilmu setinggi langit, ya kan? Ya? Oh ya, pensil kayak kemarin ya? Pensilnya Rizka. Oh iya, menghayal. Nah, pensilnya bisa terbang. Oh, baca alien sampai kota planet. Ya. Nah, ini adalah gambar-gambar imajinasi untuk mengasah imajinasi kalian. Apa sih gunanya kok kita itu belajar menulis teks imajinasi? Oh iya, untuk menambah ilmu pengetahuan boleh. Apalagi? Bisa? Oh ya, bisa? Oh, bisa menulis katanya ya, boleh. Nanti cita-citanya jadi seorang penulis boleh, ya kan? Ada lagi? Nah, hari ini kita akan menjelajahi dunia imajinasi dengan cerita seru. Cerita apa saja? Boleh, nanti cerita apa saja yang bisa kalian ceritakan. Nah, sudah kasih lagi? Sudah pernah baca? Yuk kita baca sama-sama. Yang keras suaranya. Tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, ya kan? Masih ingat itu kira-kira surat apa ya? Allah. Berapa? Nah, ayat 3 artinya apa? Berarti Allah itu menciptakan langit. Langitnya berlapis-lapis sampai 7 lapis. Tidakkah kamu lihat sesuatu tidak seimbang? Jadi sangat sempurna, maha sempurna ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak seimbang, tidak ada yang miring-miring, ya kan? Kata Allah, lihatlah, lihat sekali lagi. Kamu nemukan catatannya enggak? Lanjut lagi di ayat berikutnya. Baca lagi, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi
sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan dia pandanganmu dalam keadaan letih. Nah, di ayat berikutnya Allah juga menegaskan, ulangi lagi pandanganmu, coba lihat lagi, sekali lagi, ya kan? Niscaya pandanganmu itu tak akan menemukan yang cacat. Sampai-sampai diulangi lagi, meskipun pandanganmu itu sampai letih, sampai capek memandangnya, kalian tidak akan menemukan cacat, tidak akan menemukan ketidaksempurnaan Allah. Kan? Jadi apapun semua yang diciptakan, langit itu tadi dalam 7 lapis tidak ada yang cacat, semuanya sempurna. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks imajinasi. Jadi imajinasi yang di sini bukan hanya imajinasi kosong, tetapi membaca, merenungi, ya kan? Semua apa-apa yang ada di muka bumi ini, mengambil pelajaran hikmah dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, kita belajar tentang teks imajinasi. Apa sih teks imajinasi itu? Cerita hasil khayalan atau angan-angan penulis. Nah, ya. Tidak harus nyata, bisa juga hayalan kita, mimpi kita, keinginan kita bisa membuat pembaca yang membaca tulisan kalian itu seolah-olah terbawa suasana, seolah-olah ikut nih berperan dalam ceritanya, terlibat dalam ceritanya. Contohnya negeri di atas awan, atau pintu ajaib ke masa depan, sama seperti cita-cita yang akan kalian mimpikan nanti, ya. Apa saja ciri-cirinya? Dibaca gantian satu. Siapa yang mau membaca nomor 1 ya? Banyak berisi hayalan. Ya, banyak berisi hayalan penulis. Jadi nggak benar-benar nyata. Jadi imajinasi hayalan dari penulis. Nomor 2, siapa yang mau membacakan? Ya. Bisa melibatkan tokoh nyata atau fiksi. Bisa melibatkan tokoh nyata adanya, atau fiksi hayalan belaka. Nomor 3, siapa? Boleh. Nah, tempat dan waktu bisa bebas, bisa di sekolah, ya kan? Bisa di rumah, bisa di lapangan, bisa di taman bunga, ya kan? Atau yang aneh-aneh, misalnya hutan ajaib, daun-daunnya berkilau semua, misalnya ya. Itu adalah tempat-tempat yang aneh. Yang berikutnya yang keempat, boleh dibacakan? Menggunakan bahasa yang menarik dan imajinatif. Oh iya, menggunakan bahasa yang menarik dan imajinatif. Jadi bahasa-bahasa kias misalnya ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari tentang majas. Struktur urutannya, urutan ketika kita menulis teks imajinasi. Nanti siapa yang mau membacakan nomor 1? Siapa? Bapak ini? Boleh. Ya, siapa? Ya, boleh. Yuk. Orientasi, pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Iya, jadi yang pertama adalah orientasi, pengenalan. Apa saja yang dikenalkan? Tokoh misalnya ya. Jadi di sebuah desa hiduplah seorang gadis kecil misalnya ya, yang punya kekuatan ajaib. Itu adalah pengenalan tokoh. Kalau tempat, nah tempatnya dulu yang dikenalkan. Misalnya di sebuah hutan ajaib misalnya ya, semua daun-daunnya bersinar. Itu adalah pengenalan tempat. Kalau misalnya waktu, berarti diceritakan dulu kapan kejadiannya itu terjadi. Misalnya, di tengah malam yang gelap gulita hanya disinari bintang-bintang. Itu adalah pengenalan waktu. Lanjut yang kedua, siapa yang mau membaca gantian? Boleh. Siapa? Ayo, boleh. Ya. Komplikasi muncul masalah atau tantangan. Iya, komplikasi muncul masalah atau tantangan. Jadi ada masalah yang dihadapin tokoh, gitu
Misalnya, oh sepatu ajaibnya rusak, misalnya. Oh berdebat dengan temennya, itu adalah konflik atau masalah yang muncul. Yang ketiga, boleh siapa? Mbak Zahra, silakan dibaca yang ketiga. Oh iya, resolusi bagian akhir sebuah cerita. Masalah selesai. Akhir dari cerita itu bagaimana? Apakah happy ending, bahagia, atau berakhir dengan sad ending, sedih? Sad ending atau berakhir dengan sedih. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari teks imajinasi, nulis cerita itu apa? Oh iya, melatih kreativitas. Kita jadi kreatif. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa, sudah terlatih untuk nulis ceritanya, ya. Itu jadi kreatif. Sama seperti misal kalau membantu ibu di dapur, semakin sering biasa, maka misalnya semakin kerja, ya. Ya. Yang kedua, silakan. Yang kedua, kita berani bermimpi. Mimpi seperti apa sih nanti? Ya, mimpi kita. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan, kita lebih asik kalau membaca novel-novel atau buku cerita yang bertemakan imajinasi. Yang berikutnya, ada pesan moral. Pesan moral biasanya disebut apa? Amanat. Betul, ya kan? Ada pesan moral yang disampaikan ketika kita membaca sebuah cerita. Nah, jadi kesimpulannya teks imajinasi itu cerita hayalan. Ciri-ciri hayalan? Ciri-cirinya ada hayalan, tokohnya bebas, bahasanya menarik. Apalagi strukturnya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Terus yang berikutnya, jadi dengan menulis imajinasi bisa menjelajahi dunia tanpa batas. Nah, seperti punya video ya, coba dilihat dulu. Nah,
ya. Sekarang boleh dibagi kelompok, ya kan? Biar nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Satu kelompok, ya. Dibagi kelompoknya. Kelompoknya ini. Tadi kita sudah belajar tentang teks imajinasi. Tentunya sudah ingat. Nanti bisa perwakilan tiap kelompok untuk menceritakannya. Ya, sudah ya. Yuk perhatikan baik-baik. Mengulang yang tadi sudah dijelaskan teman-teman. Yuk, siap-siap dibaca dulu pelan-pelan ceritanya. Pertanyaannya. Ini kita latihan bersama dulu sebelum nanti akan bicara. Silakan dibaca dulu baru dijawab pertanyaannya. Yuk silakan. Sudah, yuk bersama dulu. Ya silakan. Pelan-pelan, nggak usah keburu mencetnya, nanti salah pencet. Lanjut, kelompok 2, silakan. Baca dulu, pelan-pelan. Lanjut. Ya. Tuh, nah ceritanya dipikir dulu. Nah, awas nanti salah pencet, bukan itu sedang. Nah, gitu. Lanjut ceritanya. Ya, lihat dulu. Tangannya dipindah ini tangannya. Boleh pakai emas, boleh pakai itu langsung. Lanjut. Ya, boleh. Sekarang. Mana. Lanjut lagi, berputar, lanjutannya. Ayo, boleh. Baca dulu di mejanya, baru dibaca ke depan, nggak apa-apa. Sambil dibaca di depan juga tidak apa-apa. Nah, ya boleh. Lanjut berikutnya.
dengan masnya. Ya, resolusi. Nah, tadi sudah dibaca, tadi sudah saya sampaikan juga. Oh ya, boleh. Jadi resolusi adalah, cara penyelesaian berarti. Boleh tidak apa-apa, nanti diulang lagi biar lebih paham. Lanjut. Oh bukan mana? Iya, apa-apa. Waktu. Oh ya, waktu. Nah, sudah bisa sampaikan. Waktu, ya kan ada pagi hari, siang, sore, namanya waktu. Silakan dibaca dulu pelan-pelan. Baru. Terima kasih, masih banyak pertanyaannya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi untuk belajar menjawab. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tugas yang dikerjakan secara kelompok. Ya, nanti akan hasil kalian akan dinilai oleh juri dari Bapak dan Ibu guru. Silakan Bapak dan Ibu guru berkenan untuk hadir di kelas kita, dan tugasnya akan menyampaikan tugas. Disuruh apa tugasnya? Nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru yang akan hadir bertamu di kelas kita. Ya? Ulangi dulu ya. Pegang dulu tugasnya. Kenalan dan disampaikan tugasnya ya. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ini kami bertiga diminta datang hadir ke sini statusnya sebagai guru tamu karena permintaan dari guru kalian yaitu Ibu Ani. Namanya guru tamu, jadi statusnya sebagai tamu juga sekaligus sebagai pengajar walaupun hanya sekian menit. Ya, oleh karena itu sebelum kami menyampaikan materi atau memberikan pelajaran atau tugas,
izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Ada yang sudah tahu nama saya? Sudah. Masa sih? Iya. Kapan pernah ketemu? Rabu kemarin. Pernah ya? Pernah ya? Oke. Oke, bagi yang sudah kenal, oke, nggak masalah. Bagi yang belum kenal, perkenalkan. Nama saya Randy Widianto, ya, asal dari Kecamatan Lintang, ya. Terus ini ada Bapak ini, biar memperkenalkan diri sendiri. Silakan, Bapak. Sebelum memperkenalkan diri, saya ingin ngetes konsentrasinya dulu. Dulunya tepuk ya. Dulunya tepuk. 1. Dulunya tepuk. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Salah benar? Salah ya. Karena dulunya tepuk ya. Baik. Adik-adik semua, anak sekalian, perkenalkan nama saya Subradi. Dalam hal ini akan membacakan petunjuk tugas yang akan kalian lakukan. Yang pertama, bacalah cerita tentang dengan sesama, nanti kalian akan diberikan tugasnya itu. 2, bayangkan apa yang terjadi selanjutnya. 3, tuliskan lanjutan cerita sepanjang 6 sampai 10 kalimat. 4, pastikan cerita mempunyai awal, lanjutan dari cerita rukang, masalah atau tantangan. 3, terakhir atau penyelesaian yang menarik. 5, beri judul pada ceritamu. 6, gunakan tulisan rapi dan lengkap dengan tanda belajar. Selanjutnya saya serahkan ke orang tua untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Uswatun Hasana. Kalian bisa panggil dengan sebutan Anis, Bu Anis ya. Nah, setelah kalian mendengar apa saja tugas yang harus kalian kerjakan, sudah, silakan bisa mulai kerjakan tugasnya. Ya, silahkan kerjakan. Semangat ya. Waktunya berapa menit? 10 menit. Bisa? Cukup 10 menit? 10 kali 15 menit? 10 menit. Masih semangat mana ini? Tepuk semangat. Yang kompak dan yang benar. Tepuk semangat. Oh, keren. Lalu bisa langsung kembali. Silakan dikerjakan ulang.
Iya, boleh musyawarah dengan temannya. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian nyumbang idenya, lanjutannya apa ya? Gitu. Boleh. Oh iya. Boleh. Sembarang boleh apa yang ditulis yang dimusyawarahkan bersama dengan temannya. Ya, kerjasamanya satu tim, ya. Ya. Tulisannya yang rapi ya, tanda bacanya juga harus tepat. Sudah? Yuk, kalau dirasa sudah cukup, bisa mempresentasikan hasil yang sudah kalian tulis bersama teman sekelompoknya. Ya, kalau sudah selesai, boleh siap-siap presentasikan. Dipresentasikan dulu ya Pak. Nanti kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu guru yang akan menilai hasilnya. Ya. Ya. Dipresentasikan dulu. Ya. Oh, ada yang masih kurang sedikit. Ya, boleh. Siap. Ya. Ya, kelompoknya siapa yang sudah ready untuk ditampilkan? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Rizka. Oh iya. Ya boleh. Siapa dulu? Mana? Kelompok berapa? Yang sudah siap? Kelompok 2 ya? Oh iya, kelompok 2 dulu boleh? Boleh, kelompok 2 dulu. Ayo. Bapak. Ya, yuk, Bapak, yuk. Bapak. Yuk, sudah. Yang sudah siap duluan. Ayo, nggak apa-apa nanti. Lanjut kelompok berikutnya ya. Sambil nunggu nih Bapak, yuk.
kembali dengan laki-laki tiba-tiba seekor naga muncul dan menghampiri manusia. Tidak ada manusia kembali biasa. Lani panik, dia tidak tahu apa. Lalu Lani mencoba memberanikan diri untuk berbicara kepada naga itu. Bagaimana caranya aku kembali? Naga itu menanyakan. Lalu berkata, kau harus menemukan kunci emas tersembunyi di hutan bunga. Lani segera berlari menyusuri hutan. Dia meminta bantuan pepohonan yang bisa bicara dan bunga-bunga menari menunjukkan arah. Akhirnya, dia menemukan kunci emas yang berkilau di dekat sungai susu coklat. Dengan cepat, Lani kembali ke naga. Saat melihat kunci itu, naga pun menghilang perlahan dari hadapan Lani. Dia melangkah masuk dan tiba-tiba sudah kembali berada di kelas, tepat di bawah meja baru. Lani tertegun. Semua terlihat seperti mimpi, tapi kunci emas masih ada di tangannya. Ia tersenyum, lalu melanjutkan membersihkan kelas dengan sepenuh hati. Terima kasih. Tepuk tangan untuk penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan cerita yang berjudul Sepeda Bersayap. Sepeda bersayap. Raka suka sekali bersepeda. Suatu pagi ia menemukan sepeda barunya berubah memiliki sayap. Ketika ia mengayuh, sepeda itu terbang menembus awan. Dari atas, ia melihat sawah hijau, sungai berkelok, dan burung biru di kejauhan. Raka merasa seperti burung bebas. Ia berputar-putar di langit dengan gembira. Namun tiba-tiba angin kencang datang. Sepedanya oleng, sayapnya
Ia berusaha mengendalikan sekam, tapi angin makin kencang. Di bawahnya hanya ada laut luas. Raka mulai panik dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba sayap sepeda itu berkilau dan mengeluarkan cahaya terang. Sepeda Raka pun berubah arah, perlahan turun ke daratan dengan jantung yang berdebar. Ia berhasil mendarat di sebuah pulau kecil yang indah. Pulau itu dipenuhi pepohonan rindang, bunga berwarna-warni, dan suara burung yang merdu. Raka terheran-heran. Ia tak nyangka sepeda barunya bisa membawanya ke tempat seindah ini. Sambil menghela nafas lega, Raka tersenyum. Ia sadar perjalanan tadi memang menyenangkan, tetapi juga memberinya pengalaman berharga. Sejak saat itu, Raka berjanji akan selalu berhati-hati. Ia pun tak sabar untuk menceritakan petualangan ajaibnya kepada teman-teman di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada pengajar lanjut. Sana. Ya, yuk. Ke sana. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Petualangan Vira di negeri awan. Suatu sore, Vira menemukan balon udara warna-warni mengepung bintang panjang. Anehnya, balon itu sudah siap dengan derajat dan sebentar bertuliskan, naiklah dan kau akan sampai di negeri awan. Vira pun memberanikan diri naik. Balon itu terbang semakin tinggi, melewati rumah, gunung, bahkan bersama bukit. Di sana, Vira melihat sejumlah bunga yang disimpan dari jalan-jalannya di pulau kristal dan burung bulan menyanyikan lagu. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap. Segerombolan raksasa datang menyerang balon Vira. Balon itu menggelepar dan dia ketakutan. Dia ingin menginstal bahwa tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Lalu Vira teringat sesungguhnya untuk selalu berhati dan tidak kembali. Dia bertekad untuk menemukan jalan indah, membawa serta pelajaran berharga tentang keberanian dan kepatuhan yang baru saja ia alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan kepada Bapak dan Ibu guru, Dewan Juri dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dan menentukan siapa yang akan menjadi juara 1 sampai 5 sesuai dengan cerita ya penilaian dari Bapak dan Ibu.
Halo. Ya. Baik, dari hasil kerja-kerja kami bertiga, Pak Reddy dengan Bu Anis dan Mas Berarti sudah mempertimbangkan, ya, sudah mengumek-umek mulai dari struktur, dari ceritanya, dari kosa katanya, ya, akhirnya dihasilkan penilaian yang penilaiannya akan dibacakan oleh Ibu Anis. Silakan Bu Anis. Baik, sebelumnya semangat ya, terus semangat apapun itu hasilnya, kalian sudah bekerja keras. Ibu bacakan ya, juara 1 dengan perolehan nilai 95 diraih oleh kelompok 1. Nomor 1. Nomor 1 mana? Oh iya. Ini nomor 1. Maju ke depan, perwakilan saja. Juara 2 dengan perolehan nilai 90 diraih oleh kelompok 2. Ya. Juara 3 dengan nilai 88 diraih oleh kelompok 4. Kelompok 4 akan maju. Juara 4 dengan perolehan nilai 85 diraih oleh kelompok 5. Dan juara 5 dengan perolehan nilai 80 diraih oleh kelompok 3. Silakan. Oke, untuk menghargai hasil jerih kalian dalam bekerja sama. Nah, dari kami bertiga akan memberikan hadiah. Ya, akan memberikan hadiah. Tunggu sebentar, hadiahnya ini mana ini? Kok belum masuk hadiahnya ini? Sudah urutan ya? Ya. Tunggu sebentar. Ya, mau ditempel ya? Ya, ini hasil karyanya. Boleh Pak, minta tolong anak-anak tempel? Boleh. Oke, sambil Ayo, nunggu tempel. hadiah. Oh ya, terima hadiah dulu ya. Ya, boleh. Pak Supriyanti, biar Mas Supriyanti yang memberikan. Mulai dari Boleh. Nomor 1 ini ya. Ya, silakan satu, Pak. yang satu mana tadi? Ya, sudah sesuai urutannya. Oh ya, Ini. ini. Ini juara 1 ya. Ya, Satu ya? ini Oke. urutannya. Ya, terima kasih. Ini yang 3. Ya. Mana tepuk tangannya? Yang ini harus lebih juara lagi. Selamat Terima kasih. Sebelum duduk, mungkin ada yang bisa mewakili, ada yang bisa memberikan pesan-kesan. Silakan. Ada yang bisa mewakili? Ada yang bisa mewakili? Oke. Apa kesan-kesannya? Apa kesan-kesannya? Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Gurunya asik terus sekarang menyenangkan banget. Terima kasih bangetnya ya. Terima kasih bangetnya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Sama-sama.
yang kami berikan atau penilaian yang telah ditentukan itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Apabila dari kami ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, kami bertiga mohon maaf yang tak terlibat. Selanjutnya saya serahkan sama Bu Ami. Makasih. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan juri di kelas kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, tadi kita sudah belajar menulis teks imajinasi, sudah presentasi semuanya, sudah depan, sudah hasil karya kalian, sudah dinilai Bapak dan Ibu guru juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, silakan nanti diisi, kemudian dikumpulkan tulisan refleksi individu yang dijawab masing-masing menurut kalian masing-masing. Apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Apa yang saja yang kamu pelajari hari ini tentang teks imajinasi? Kenapa sih kok kita belajar teks imajinasi? Nah, memupuk kreativitas menjadi seorang penulis, ya. Penulis silakan ditulis, nanti dikumpulkan terus, ya. Boleh. Namanya silakan tulis. 3 menit, dikumpulkan kembali. Iya. Apa itu kamu baca Iya. Terima kasih. Ada yang sudah selesai. Bagus. Terima kasih. Iya. Bagus. Terima kasih. Wah, ternyata kelompok 2 kecep ya kerjanya ya. Iya dong. Contohnya dong. Kelompok 2. Iya, sudah selesai. Terima kasih. Iya. Bagus. Siapa lagi yang sudah selesai? Terima kasih. Oh ya. Sudah? Ya. Iya. Ya, sudah, terima kasih sudah mengisi refleksi individu. Jadi, nanti di rumah Ustazah akan menyampaikan tugas. Silakan membuat satu cerita teks imajinasi, satu saja yang akan dikumpulkan minggu depan.
nanti akan ditempel di mading sekolah yang ada di bawah tuh. Bintang imajinasi kalian masing-masing. Bebas buat 3 paragraf, buat 5 nggak apa ya. Dikumpulkan minggu depan ya, lagi belajar. Iya. Ya, ada yang tanya tentang tugasnya? Ada lagi? Ya, sudah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa di rumah tugasnya dikerjakan. Membuat 1 cerita teks imajinasi yang akan dikumpulkan di mading sekolah. Ya. Ustazah, iya? Oh iya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.